Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Daeng47. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul "Lafaz Allah itu masuk ke dalam diri". Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, saya mau bertanya, kenapa saat zikir saya melihat menembus beberapa cahaya, setelah di akhir melihat garis dan melihat cahaya bentuk tubuh dan dikelilingi lafaz Allah dan Muhammad berwarna emas. Dan saat itu perasaan saya sunyi dan air mata jatuh sendiri. Dan setelah kejadian itu, setiap ada yang membahas hal tasawuf, tangan kanan saya dingin dan tangan kiri tetap hangat. Mohon penjelasannya. Dalam zikir Anda tersebut, saya rasa sudah masuk pada alam yang lumayan tinggi, sehingga menurut aku saat itu Anda berkesempatan untuk memasuki alam suwung atau alam kosong. Hal ini bisa terlihat dari perasaan Anda yang sunyi itu, yang masih saja selalu terasa menempel, dan rasa sunyi itu saya rasa sudah cukup menjelaskan kesunyian itu ada di dalam kekosongan. Kemudian Anda menyaksikan cahaya membentuk garis dan semakin lama membentuk sebuah bayangan tubuh. Para sahabat semua, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala wujud, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam, baik itu alam nyata maupun alam gaib. Maka terlebih dulu yang ada sebelum itu adalah alam suwung. Dari kekosongan itulah awal semua terjadi. Tetapi perlu diketahui bahwa kosong itu sendiri adalah alam juga. Bukan hanya kosong saja, tetapi alam kosong. Kosong tapi sifatnya ada, wajib adanya. Inilah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kosong tapi wujud adanya dalam sifat wujud. Lalu mengapa setiap mendengarkan pembahasan tasawuf ada reaksi kuat yang terasa pada diri Anda, yaitu rasa dingin pada tangan kanan dan tangan kiri masih tetap hangat? Para sahabat semua, khususnya sahabat Syekh Jati atas nama akun Daeng47, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang mengarahkan kita pada spiritualitas yang tinggi. Spiritual itu bukan ilmu kebal, kedikdayaan, raga sukma, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Tetapi ilmu spiritual yang bagus adalah ketika kita mendengarkan kajian dan wejangan tasawuf atau kajian ruhani lainnya yang berupa wawasan-wawasan kebenaran yang mencerahkan jiwa manusia. Sebuah wawasan yang keluar tersebut mampu kita serap. Inilah siraman ruhani. Teknisnya seperti ini. Ketika kita mampu menyerap sebuah wejangan dengan baik, ini berarti tetesan air yang jatuh dalam kekeringan, dan itu menetes ke ruh kita yang selama ini kering dari wejangan-wejangan ruhani. Ibarat cahaya pencerah yang menerangi jiwa-jiwa manusia yang selama ini ada di alam gelap. Jadi sebuah wejangan yang keluar dari mulut, merambat melalui gelombang udara yang akhirnya bisa didengarkan dan bisa kita simak dengan baik. Kata dan kalimat dari wejangan yang masuk ke telinga melalui sistem saraf otak, dari otak menuju ke akal, dari akal menuju ke budi, dari budi menuju ke hati, terus ke dalam hingga sampai pada sisi batin manusia yang terdalam, yakni ruh. Ketika wejangan tersebut keluar dari mulut memasuki telinga kita, kemudian kita mampu menerima sampai masuk ke dalam lubuk hati atau sampai ke dalam ruhani, maka saat itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Allah yang selalu berputar, seperti sebuah kitab yang dibaca dan mengeluarkan huruf-huruf. Seperti itulah secara pandang batiniah jika dilihat. Tetapi ketika seseorang tidak bisa menerima sebuah wejangan ruhani tersebut, maka itu bukanlah apa-apa. Itu hanya angin lalu saja. Ya seperti dari kuping kanan keluar kuping kiri,
dan lain sebagainya. Di sini sahabat sejati merasakan sensasi yang sangat luar biasa, yaitu ketika tangan kiri terasa hangat dan tangan kanan terasa dingin. Para sahabat semua, tangan adalah anggota tubuh yang berfungsi untuk melakukan aktivitas atau perbuatan. Kiri dan kanan menunjukkan kondisi. Kiri adalah kondisi batiniah dan kanan kondisi lahiriah. Maksudnya, berbuatlah sesuai dengan kondisi dan perbuatan Anda. Jika sisi lahiriah untuk aktivitas lahiriah, begitu juga sisi batiniah untuk urusan batin. Tidak boleh dicampur-campur. Janganlah kita menggunakan batiniah untuk urusan lahiriah. Ini tidak bagus. Tangan kiri yang hangat adalah perlambang urusan batiniah dan tangan kanan yang dingin adalah urusan lahiriah. Maka untuk memahami batiniah yang rumit adalah bisa dengan cara mendinginkan sisi lahiriah Anda. Pikiran adalah sisi batin yang paling luar. Tetapi ketika pikiran seseorang panas, maka akan mempengaruhi seluruh lahiriah dan batiniah manusia. Oleh karena itu, jaga pikiran Anda supaya selalu tetap dingin dalam mensikapi setiap permasalahan hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.